Inilah gambaran yang tersisa dari bencana banjir. Rumah-rumah terendam air, pepohonan rusak, barang-barang terapung di atas air. Sebuah bencana yang menimbulkan banyak korban. Namun bencana ini tak mengurungkan niat Olga Saputra untuk bertemu dengan para korban banjir. Musim hujan yang terus mengguyur kota Jakarta membuat sebagian kawasan tergenang air hingga menyebabkan banjir. Tentu saja korbannya adalah sebagian saudara-saudara kita yang hidup tak memiliki pilihan tempat tinggal, yaitu di daerah langganan banjir tahunan. Inilah sedikit catatan Olga untuk memberikan contoh positif agar kita bisa saling berbagi dengan saudara-saudara kita lainnya. Episode kali ini masih catatan Olga berkeliling di tengah para korban banjir. Ini air masih di dalam rumah nih? Masih kau Kak. Oh masih. Ibu kerjanya sendirian aja? Iya, anak saya masih kecil-kecil. Anak masih kecil. Pada kemana anaknya? Di luar ya, lagi di luar. Iya. Oh ibu kerjanya apa? Saya tadi kuliah uji, tapi sekarang udah nggak kerja lagi. Suami saya kan sakit, terus udah meninggal, terus nggak bisa kerja lagi. Nganggur aja nih kaki. Suaminya udah meninggal? Udah. Kerja Anda punya anak 3. Jadi semua biaya ibu? Ibu tapi lagi nggak kerja kau Kak. Kenapa nggak kerja? Habis nyari sana sini nggak dapat. Di episode sebelumnya, korban banjir yang dipilih Olga adalah janda beranak 3 yang ditinggal mati suaminya. Seorang ibu yang pernah berprofesi sebagai tukang cuci ini harus menerima cobaan berat ketika rumahnya tergenang oleh bencana banjir. Olga Saputra terketuk hatinya memberikan uluran tangan kecil untuk meringankan beban kehidupan Ibu Melia. Ini baju semua digantung seperti ini? Iya, ini kalau Oke. nggak ada tempat kau Kak. Nggak ada tempat lagi. Dan juga ini, coba lihat. Iya. Nah ini juga. Tuh. Jadi nggak ada tempat sama sekali ya Bu? Nggak ada tempat sama sekali. Benar-benar. Jadi selama kalau pas banjir ini tidurnya di mana kamu? Dia malam motong ayam. Potong ayam? Oh kamu tukang potong ayam? Terus kalau makan, ibu di mana? Ya, apa adanya aja kalau Kak. Apa adanya aja, yang penting anak yang kecil ini ngerengek muntahan jajan juga kalau ada, kalau nggak ada ya diem aja.
kamu jagain mama kamu, kan bapak kamu udah nggak ada, ya kan? Kerja yang bener ya, kumpulin duit sekecil apapun dikumpulin, lama-lama kan bisa kalau ditabungin bisa bantu orang tua, bantuin adek ya. Jangan lupa berdoa, sholat ya. Mudah-mudahan sama Allah dikasih rezeki. Kita nggak pernah tahu rezeki dari mana aja ya kan. Sama seperti sekarang saya datang kemari, mudah-mudahan insya Allah saya bisa kasih rezeki buat ibu. Ya, ibu ini saya ada rezeki sedikit buat ibu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tadi ibu bilang katanya belum bayar kontrakan, dan ibu bilang juga anaknya pengen beli anting. Tolong beliin anting ya. Mulai kenang-kenangan dari Olga. Kasih Olga. Oh, memasang keramik kuburan bapaknya. Memasang keramik buat kuburan bapaknya. Insya Allah ini cukup ya. Ya, pegang Bu. Terima kasih Olga. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sekarang saya keluar dulu ya Bu. Saya mau lihat-lihat lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Di penghujung akhir tahun 2012 ini, hujan masih terus mengguyur kota Jakarta. Olga Saputra akan terus berkeliling di tengah guyuran hujan dengan langkah kaki yang berlumuran lumpur bekas sisa genangan air. Apa kabar Ibu? Ini kemana? Udah pulang. Oh enggak, tadi saya muter-muter aja pengen Pinggir kali, mau ikut ibu? ke pinggir kali. Hujan gede lagi. Bu Lurah sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Iya. Makasih ya Bu. Seperti hari ini, Olga turun di tengah korban banjir di daerah Kedoya, Jakarta Barat untuk melihat secara dekat sekaligus bertemu dengan korban banjir di lokasi tersebut. Anak saya mati, meninggal. Yang mana? Anak Ibu yang meninggal yang mana Ibu? Saya Yang mana? gimana? Puri Kembangan. Ya, yang makro. Puri Tegendut bukan? Ya. Oh, yang Puri Tegendut anak Ibu itu. Oh, ya. Di tengah kerumunan para warga, Olga Saputra dikejutkan dengan sosok nenek yang ternyata adalah orang tua Ibu Nani. Dari pertemuan itu, sang nenek mengingatkan kita semua untuk mengenang arwah Ibu Nani. Salah satu target catatan si Olga ini mengidap penyakit kanker ovarium yang tidak sempat tertolong untuk mengantarkan operasi dengan tim catatan si Olga di rumah sakit. Astagfirullah. Iya. Apa yang Ibu rasain, Bu?
berusaha dia sedang lemas. Perutnya sakit, lemas. Inilah sekelumit cerita tentang almarhumah Ibu Nani yang sempat menjadi satu episode terbaik di catatan si Olga. Kita nggak pernah tahu kalau Allah sudah berencana, ya kan? Kalau kita kan yang penting dari tim PD Production dan Antv niatnya baik, tulus ya, ingin membantu Ibu Nani. Ya saat kita mau membantu, ternyata Ibu Nani sudah dipanggil sama Allah buat Asep Sabar Resep, ya kan? Ya. Ya. Udah makan belum Bu? Belum makan. Saya kasih uang buat makan ya. Makan. Ya. Nih Bu, buat makan ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sehat-sehat ya Bu. Amin amin. Oh nih orang hamil. Hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sukses kayak saya. Kalau kata orang dulu ya, kalau ada orang sukses pegang tangannya biar berkah. Catatan Olga, kalau kita bisa lihat di sini lumpur semua banyak karena bekas banjir gede katanya. Jadi ya lumpur-lumpur ini pasti akan ketinggalan pastinya di sini ya. Nah, saya harus melewati lumpur. Tuh dia lewati. Dia lewat lumpur. Nah, sekarang saya akan pengen menuju ke sana, pengen bertemu lagi warga yang ada di sini. Loh, kamu nyari apa nih Pak? Bo ginian. Oh, nyari ikan. Dia kelihatan kerja gitu. Wih, itu lihat tuh kameramen, dia turun ke lumpur itu. Saya nggak tahu niat dia pengen mencoba lumpur itu atau dia cari muka sama bosnya. Dia kelihatan kerja, ya. Selepas bercengkerama dengan para fans dan warga sekitar, Olga melanjutkan perjalanan untuk melihat korban banjir selanjutnya. Namun langkah Olga sempat terhenti ketika beberapa orang berteriak karena jalan banjir yang akan diterjang Olga cukup berbahaya. Dalam situ. Kondisi perjalanan Olga saat syuting episode ini sangatlah sulit.
Ia harus seharian berjalan di tengah kerumunan warga yang menyambutnya. Menyeberang jembatan yang membelah sungai deras. Sekaligus Olga rela ikut merasakan genangan air yang ada. Itulah sosok Olga. Memiliki rasa yang begitu lekat untuk saling membantu antara sesama. Semoga Olga Saputra menjadi contoh untuk kita semua. Agar mengucapkan syukur dengan cara menolong dengan sesama. Semoga diberkahi Allah. Selepas bercengkerama dengan para fans dan warga sekitar, Olga melanjutkan perjalanan untuk melihat korban banjir selanjutnya. Namun langkah Olga sempat terhenti ketika beberapa orang berteriak karena jalan banjir yang akan diterjang Olga cukup berbahaya. Dalam situ. Selamat siang, Ibu. Ya, apa kabar, Bu? Baik. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Ibu rumahnya di mana? Rumahnya di situ. Ini jalan ke rumah Ibu harus melewati seperti ini. Oh, luar biasa, Bu. Artis cuma saya doang kali Ibu yang mau begini, Bu. Aduh, ya Allah. Kalau bukan catatan Olga, saya nggak mau kayak begini. Tapi Ibu senang, Bu, saya bisa datang ke rumah Ibu. Senang. Ibu bahagia. Bahagia. Saya tidak pernah mempermasalahkan pun apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya harus berlumpur-lumpuran. Kalau itu membuat orang bahagia, saya ikhlas dunia akhirat. Ya. Saya hujan-hujanan, Bu, saya nggak tahu besok saya akan sakit atau setelah ini saya sakit. Saya nggak pernah tahu. Yang penting saya udah bisa berbuat baik kepada siapapun. Ya, Ibu tinggal sama siapa di rumah? Anak. Sama anak. Suaminya meninggal. Kenapa suami meninggal? Sesak napas. Napas. Udah makan tuh? Udah. Sekarang Ibu udah ketemu sama Olga. Apa yang mau disampaikan sama Olga? Ya rumah saya pada hancur kena banjir. Boleh saya lihat rumah Ibu? Ya silakan. Setelah bertemu dengan target, Olga Saputra memutuskan untuk berkunjung melihat secara langsung kondisi rumah target yang menjadi korban banjir ini. Perjalanan Olga harus melangkah di ketebalan lumpur pasca banjir akibat guyuran hujan yang begitu lebat. Namun kendala itu semua tidak membuat Olga mundur selangkah pun. Ia tetap berjalan, mengikuti target menuju rumahnya. Bagaimanakah kondisi rumah target yang akan ditemui Olga? Akankah terjadi keharuan setelah Olga melihat kondisi rumah target yang begitu menyentuh?
Jadi ibu selama kebanjiran dan banyak banget lumpur di sini, ibu tidur di mana? Ada ini loteng. Boleh saya lihat rumah ibu? Ya silakan. Setelah bertemu dengan target, Olga Saputra memutuskan untuk berkunjung melihat secara langsung kondisi rumah target yang menjadi korban banjir ini. Perjalanan Olga harus melangkah di ketebalan lumpur pasca banjir akibat guyuran hujan yang begitu lebat. Namun kendala itu semua tidak membuat Olga mundur selangkah pun. Ia tetap berjalan, mengikuti target menuju rumahnya. Bagaimanakah kondisi rumah target yang akan ditemui Olga? Akankah terjadi keharuan setelah Olga melihat kondisi rumah target yang begitu menyentuh? Bu, kaki saya kotor. Keadaannya begini. Nggak ada kamar mandi di sini. Ada kebanjiran juga. Kamar mandi kebanjiran juga. Tapi bocor nggak, Bu? Bocor sih enggak, cuman kan Banjir pasti akan seperti ini keadaannya. ini banjir gede aja nih. Banjir gede, banjir semana, Bu? Ya kalau saya sih segini. Jadi ibu selama kebanjiran dan banyak banget lumpur di sini, ibu tidur di mana? Ada ini loteng. Sarapan. Tidur di atas loteng. Ada tempat di situ. Ada sedikit. Sedikit. Tuh banjir sih saya tidur di kelurahan. Banjir gede, tapi setelah cuma ada lumpurnya aja, ibu masih bisa tidur di atas loteng. Bisa tidur di loteng. Apa yang bikin ibu sedih? Kayak gitu lah. Olga Saputra tak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi rumah target. Rumah yang masih berdinding milik bambu dan sebagian seng ini makin memprihatinkan setelah tergenang banjir yang menerjang. Lantai pun penuh dihiasi dengan sisa-sisa lumpur kotor yang tebal dan juga sampah-sampah berserakan. Hingga dirijen-dirijen yang menjadi tempat penampungan air minum pun terendam banjir dan dihiasi lumpur yang kotor. Sungguh satu pemandangan yang memilukan buat kita semua. Hanya padamu. Saya juga sedih loh, Bu. Melihat keadaan rumah ibu yang seperti ini. Masih hujan di luar. Ibu tidur di atas loteng.
Udah berapa lama ibu tinggal di sini? Udah lama sih, udah 25 tahun saya di sini nunggu tanah. Aku beli tanah. Tunggu tanah. Tunggu tanah, maksudnya nungguin tanah orang. Terus kalau misalkan tanah ini udah dibangun rumah, ibu berarti nggak tinggal di sini. Karena ini kan tanah orang. Kenapa ibu berani? Ya disuruh. Disuruh. Oh nggak disuruh sih, saya nggak berani. Kalau boleh tahu kerjaan ibu apa? Jadi pembantu. Pembantu di mana? Dulu di Taman Kota, dan saya tinggal ke Permata, Metro Permata, Karangtengah. Maaf ibu, ini apa nih bu? Kalau boleh tahu. Tempat air minum. Olga Saputra hanya mampu memberikan sedikit bahagia di tengah duka. Semoga apa yang diberikan bisa menjadi awal semangat untuk melanjutkan kehidupan ibu, sekaligus menjadi cerminan untuk kita semua untuk bersyukur dengan apa yang kita hadapi saat ini. Maaf ibu, ini apa nih bu? Kalau boleh tahu. Tempat air minum. Kebanjiran naik. Oh, aku pikir ibu jualan air gitu keliling nggak? Enggak. Enggak ya. Ibu, ya sekali lagi terima kasih banyak saya bisa datang ke rumah ibu. Ya. Alhamdulillah ditengok. Enggak ada saya lagi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ibu dapat berkah dari kedatangan saya ibu. Amin ya Allah rabbal alamin. Bu, saya ada rezeki dikit buat ibu. Ikhlas ya ibu ya. Ya, yang penting saya tulus ngasihnya ibu. Ya. Diajak ngomong, saya ditolong Kak. Sekaligus menjadi cerminan untuk kita semua untuk bersyukur dengan apa yang kita hadapi saat ini. Buat ibu jajan. Olga Saputra hanya mampu memberikan sedikit bahagia di tengah duka. Semoga apa yang diberikan bisa menjadi awal semangat untuk melanjutkan kehidupan ibu. Makasih ya bu. Diajak ngomong, ditengokin. Iya saya. Akhirnya ketemu ya bu ya. Kalau nggak kayak gini saya nggak bisa ketemu sama ibu ya. Emang udah jalannya Tuhan bu. Ya. Pemirsa catatan Olga. Sekarang saya harus balik lagi dan mencari kira-kira siapa lagi yang insya Allah mudah-mudahan saya bisa bantu dan bisa lihat keadaan rumahnya seperti apa. Banyak cucian ada banyak, nggak bisa nyuci dulu. Blok-blokan ya bu. Oh ya Allah baiknya. Terima kasih Tamara Blesensky. Selesai berkeliling, Olga masih menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan masyarakat sekitar. Di tengah keramaian warga yang menyambut, Olga memberikan senyum dan tawa untuk mengusir duka di tengah cobaan hidup warga sekitar. Itulah perjalanan Olga untuk episode korban banjir kota metropolitan.
mau ngomong apa lagi sama Olga? Itu Hah? bener dijual nenek. Apa dijual? Bendek kakak beli beras, kakak beli mangga. Jadi blendernya nenek dijual, bakal beli Udah beli. yang dari Olga beliin, dijual, dibeliin beras, dibeliin beras sama mangga. Karena Neca hidupnya sendiri, nggak punya siapa-siapa lagi. Dan yang paling saya sangat sedih dan saya kaget, Nenek Ica bilang sama saya, Neng Olga, kalau Nenek Ica meninggal dunia, tolong diurusin. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Bahwa semua kejadian yang telah terjadi selalu ada hikmahnya. Jadi, jangan pernah mengeluh. Tetaplah bertahan dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya Tuhan selalu ada untuk hamba-hambanya yang tak pernah menyerah.